Menikah orang Lamongan dan Kediri. Hai sahabat Riwariwi, kembali lagi dengan kami dalam video mitos atau fakta. Pernikahan menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Menurut istilah, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Selain itu, pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Namun siapa sangka, dalam tradisi Jawa menikah bukan hanya sekedar menyatukan antara pria dan wanita. Namun ada adat atau tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam tradisi Jawa, pantangan menikah memang sudah menjadi kepercayaan. Sehingga tidak sedikit yang melanggar pantangan tersebut, rumah tangganya banyak menimpa cobaan. Salah satu contoh pantangan dalam tradisi Jawa adalah menikahnya orang Kediri dan Lamongan. Hingga kini warga dari dua daerah tersebut masih ada yang tidak berani melanggar pantangan tersebut. Tidak hanya itu, dalam pantangan pernikahan Jawa juga banyak, seperti adanya larangan menikah antara anak pertama dengan anak ketiga. Juga yang sampai sekarang masih dipercaya masyarakat adalah pantangan antara suku Jawa dan Sunda. Pantangan menikah antara suku Jawa dan Sunda ini juga mempunyai latar sejarah yang cukup kelam. Awal munculnya larangan tersebut karena adanya kisah antara Hayam Wuruk Raja Majapahit dengan putri dari Raja Siliwangi Dyah Pitaloka yang berakhir penyerangan terhadap keluarga kerajaan Pajajaran. Sejak saat itu muncul pantangan orang Jawa menikah dengan orang Sunda. Lalu, mengapa masyarakat Kediri tidak boleh menikah dengan masyarakat Lamongan maupun sebaliknya? Tidak jauh berbeda dengan kisah orang Jawa menikah dengan orang Sunda. Di Lamongan dan Kediri terdapat kisah yang hampir sama tentang kisah perjodohan antara putra Adipati Lamongan dan Adipati Kediri. Penyebab adanya pantangan menikah antara orang Kediri dan Lamongan dikarenakan pada zaman dahulu Adipati Kediri mempunyai dua putri kembar yang bernama Dewi Andanwangi dan Dewi Andansari. Begitu juga dengan Adipati Lamongan juga mempunyai putra kembar yang bernama Panji Laras dan Panji Liris. Adipati Kediri berniat ingin menikahkan putrinya dengan putra Adipati Lamongan. Niat baik tersebut disambut baik oleh Adipati Lamongan. Namun, Adipati Lamongan memberikan syarat kepada Adipati Kediri. Ada yang melamar adalah Adipati Kediri dengan syarat membawa tikar dan gentong yang terbuat dari batu. Karena syaratnya sudah disetujui, kedua putrinya kemudian melamar Adipati Kediri. Sesampainya di perbatasan Lamongan, Panji Laras dan Panji Liris menjemput kedatangan kedua putri Adipati Kediri tersebut. Dikarenakan banjir, Dewi Andanwangi dan Dewi Andongsari mengangkat kain yang dikenakannya sampai kelihatan oleh putra Adipati Lamongan. Mengetahui hal itu, Panji Laras dan Panji Liris menolak lamaran dari kedua putri Adipati Kediri yang memiliki bulu yang lebat. Kejadian tersebut membuat malu kerajaan Kediri dan merasa dipermalukan oleh Adipati Lamongan, sehingga membuat Adipati Kediri bersumpah agar anak turunnya tidak boleh menikah dengan orang Lamongan karena telah merendahkan martabat keluarga Adipati Kediri. Hingga hari ini masih banyak orang Kediri yang memegang sumpah tersebut. Itulah kisah munculnya pantangan menikah antara orang Kediri dan Lamongan. Sejatinya yang ingin disampaikan adalah dalam memilih pasangan harus dengan perhitungan yang matang dan tidak boleh gegabah karena nantinya akan menjadi teman hidup selamanya. Lalu, bagaimana menurut kalian? Mitos atau fakta? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Riwariwi biar tidak ketinggalan video selanjutnya.